Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Asadila Sapitri beserta teman-teman saya yaitu Adik Sulami, Jamilatun Sapitri, serta Esti Dwi Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alat pendeteksi pencuri komputer di lab UDB. Yang pertama adalah latar belakang. Perancangan sistem keamanan elektronika dapat menggabungkan berbagai kombinasi teknologi seperti penggunaan sensor pasif, infrared atau PIR, keypad, maupun buzzer dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kerja sistem yang mampu mengamankan ruangan secara optimal. Tujuan utama alarm untuk memperingatkan seseorang dari bahaya masuk. Bentuk alarm sangat bervariasi. Alarm bisa dalam bentuk indikator visual, misalnya lampu berkedip, dan ada juga yang berbentuk nada atau suara yang menggema. Tetapi alarm dalam bentuk nada lebih peka terhadap setiap orang, karena dapat menyadari atau membangunkan orang ketika sedang beristirahat. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat rangkaian sistem pendeteksi pencurian di suatu ruangan dengan sensor PIR guna mengantisipasi tindakan pencurian komputer di lab Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada sensor PIR atau Passive Infrared Receiver. Yang kedua ada buzzer. Kemudian ada resistor, saklar, Arduino, dan jumper. Kemudian untuk pengertian sensor PIR akan dipresentasikan oleh Mbak Esti Dwi Agustin. Oh, pengertian akan dijelaskan oleh Mbak Adik Sulami. Pengertian dari sensor PIR yaitu sensor PIR adalah sebuah sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. Aplikasi ini biasa digunakan untuk sistem alarm pada rumah atau perkantoran. Sensor PIR adalah sebuah sensor yang menangkap pancaran sinar inframerah yang dikeluarkan oleh tubuh manusia maupun hewan. Sensor PIR dapat merespon perubahan pancaran sinyal inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Di dalam sensor PIR ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai peran masing-masing, yaitu Fresnel lens, IR filter, pyroelectric sensor, dan amplifier komparator. Next. Kemudian di sini juga ada cara kerja dari sistem yang kami buat, yaitu cara kerja sistem ini terbilang simpel, yaitu jika sensor PIR mendeteksi adanya objek di area sekitar lab, maka alarm akan berbunyi. Dengan kata lain, apabila pembacaan sensor PIR bernilai high, maka buzzer yang berfungsi sebagai alarm akan menerima perintah aktif sehingga akan berbunyi untuk mengaktifkan fungsi dari sistem ini menggunakan saklar sebagai off. Sistem ini dinyalakan yaitu pada malam hari atau kita tentukan dengan waktu tertentu. Semisal sistem kita akan dinyalakan yaitu pada pukul 9 malam sampai jam 6 pagi atau seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Esti. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kegiatan perancangan dan praktikum yang telah kami lakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa
Satu, alarm ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu melindungi barang-barang berharga sesuai penempatan alarm anti maling ini. Cara kerja alarm ini cukup sederhana, yaitu alarm anti maling ini digunakan agar dapat mendeteksi adanya pencuri suatu benda yang dianggap berharga. Dalam pembuatan alarm ini menggunakan saklar yang prinsipnya jika ditekan tidak berbunyi, namun ketika dilepas, tekanannya akan mengakibatkan alarm berbunyi. 2. Untuk mematikan alarm, digunakan saklar yang terdapat pada luar komponen rangkaian saklar. Ini dikarenakan SCR jika sudah on akan terus mempertahankan keadaannya. Sehingga jika SCR sudah on, maka akan on terus. Maka dari itu, peran dari saklar untuk mematikan alarm sangat penting agar alarm tidak berbunyi terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mila. Baik, untuk foto rangkaiannya seperti pada gambar ya. Di situ kita pakai sensor PIR, kemudian buzzer, lampu LED, Arduino Nano. Terus kita langsung ke program. Oke, bisa. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, seperti itu codingan dari sistemnya, di mana sensor PIR berada di pin 7 sebagai inputan, kemudian lampu LED berada di pin 6 sebagai output, dan buzzer berada di pin 5 juga berfungsi sebagai output. Kemudian kita mengatur waktu aktif sensor dengan perintah for. Setelah itu, pada void loop, kita mengatur fungsi sensor apabila bernilai high, berarti mendeteksi sesuatu, sehingga lampu LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Sedangkan bila bernilai low, tidak mendeteksi keanehan apapun. Kurang lebih seperti itu sistemnya dan codingannya. Udah. Kemudian untuk video presentasi alat akan kami lakukan setelah game meet ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.